Selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende secara streaming. Mari ibu-ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersama saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk di dalam ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 105 bait 1 dan 2, Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar
Pikul salib, mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Melewati pencobaan, melewati pencobaan, melewati pencobaan dengan Yesus, Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sehingga di sore hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Terlebih kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ibadah kami di sore hari ini kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat yang menyatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujiannya kepadanya tetap dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasmurkan namanya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita sambut Mazmur pujian dari Gita Bakti 105 bait 3, Ku dengar Yesus memanggil. Yesus berikan kemuliaan. Yesus berikan kemuliaan. Yesus berikan kemuliaan dan berjalan dengan ku
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 8 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Hosea pasal 8 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami datang sebagai ibu-ibu Jemaat GPB Rene mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh duduk di sekitar firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh memberikan kekuatan baru bagi kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Hosea 8 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca kalimat yang dicetak keluar dan saudara-saudara bagian-bagian yang dicetak ke dalam. Hosea 8 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir Israel telah melupakan pembuatnya. Dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka kita berbicara tentang perjumpaan umat dengan Allah. Tetapi sebelum ke arah sana, saya mau tanya dulu, apakah ibu-ibu rajin beribadah enggak? Rajin mau sukacita datang berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan atau tidak? Ya, berpulang kepada ibu-ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Mari kita sedikit pahami tentang arti dari ibadah. Ibadah kalau dalam perjanjian lama itu dari kata abodah. Jadi arti dari kata abodah ini adalah pekerjaan seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya. Dan itu berarti bahwa seluruh kehidupan daripada hambanya itu dia abdikan kepada tuannya. Jadi ibu-ibu bisa pahami bahwa ibadah adalah sebuah pengabdian seseorang kepada Tuhan. Dan ibadah itu bukan saja suatu pengabdian di dalam bait Allah, tetapi suatu pengabdian di mana saja dia mengabdi kepada tuannya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, ketika kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita mengabdi kepada Tuhan. Kita bukan saja ketika kita beribadah dalam ruangan gereja, tetapi ibadah aktual juga kita lakukan. Ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita berada di keluarga, harus dijadikan sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena kita ini abdi, kita ini hamba Allah.
Nah, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ibadah itu berasal dari kata Yunani latreia, artinya pekerjaan seorang upahan atau pelayan. Tetapi artinya juga mengabdi kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang beribadah, dia melakukan sebuah pekerjaan pengabdian kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, jangan sampai kita keliru bahwa ibadah itu suka-suka saya. Saya mau datang ya suka-suka saya. Tidak, ketika kita beribadah, kita abdikan diri, kita mengabdi kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Ibu-ibu, ada ibadah yang keliru. Ibadah yang keliru itu adalah ibadah yang tidak segenap hati. Kita datang tetapi tidak mengabdi. Kita mau beribadah tetapi kita tidak mau tunduk pada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu ibadah yang keliru. Dan itu yang sering kali kita lakukan. Kita beribadah bertahun-tahun tetapi kita tidak melakukan kehendak-Nya. Dengan kata lain, kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Lalu kita sering kali salah dalam mengartikan ibadah. Ibadah kita artikan bahwa kita sedang mencari keuntungan. Kita mau datang kepada Tuhan tapi kita cari untung. Kalau saya sakit baru saya datang beribadah. Kalau saya punya transport ke gereja baru saya beribadah. Atau saya mau beribadah tetapi saya mau cari untung di dalamnya. Kalau Tuhan gak sembuhkan saya, Tuhan gak tolong keluarga saya yang sedang bermasalah, saya tidak akan beribadah. Nah, inilah ibadah-ibadah yang keliru. Bahkan ada juga yang datang mempersembahkan korban, persembahan besar kepada gereja. Tetapi menuntut supaya Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalannya. Sehingga kita tidak datang mengabdi kepada Tuhan, tetapi kita mencari untung dalam ibadah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam surat Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itulah ibadah. Ibadah adalah pengabdian diri kita tunduk, kita takluk pada Allah. Lalu dalam bentuk kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, bahkan tubuh kita kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita bisa pahami firman Tuhan pada sore hari ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi, bangsa Israel yang sedang berada dalam kemakmuran luar biasa ini, mereka tidak lagi serius dalam ibadah. Mereka mempersembahkan korban, mereka memberikan banyak kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan Tuhan. Mereka datang dengan sombong bahwa mereka dapat memberikan persembahan yang banyak, tetapi mereka tidak mengabdikan diri kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Allah mengembalikan mereka kepada Mesir. Ini adalah suatu ungkapan bahwa mereka akan kembali diperbudak. Mereka menjadi budak daripada dosa itu sendiri. Lalu saudara-saudara, dikatakan bahwa Israel sudah melupakan pembuatnya, penciptanya, yang mengangkat mereka dari perbudakan menjadi umat kepunyaan Allah. Sehingga mereka berhadapan dengan hukuman Allah. Mereka tidak disayangi lagi. Karena apa? Mereka hanya mengikuti aturan-aturan ibadah, tapi mereka tidak menyembah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita sudah beribadah, benar-benar beribadah dalam arti yang sebenarnya atau belum? Kalau tidak, mari kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama,
ibadah adalah suatu tindakan pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau saya mengabdi kepada Tuhan, berarti apa yang Dia inginkan, apa yang Dia mau akan saya lakukan. Jadi ibadah itu berbarengan dengan ketaatan. Banyak orang senang beribadah tetapi tidak senang melakukan firman Tuhan. Koreksi kembali ibadah-ibadah kita. Kita datang beribadah, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan yang banyak, tetapi kita tidak taat kepada Tuhan, ya percuma. Jadi ingat baik-baik ibu-ibu, ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita datang dan kita mau mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, jangan laksanakan ibadah secara asal. Yang penting saya beribadah, kan saya sudah beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan kita dengan Tuhan, kita harus apa? Harus kudus. Masih ingat ketika Tuhan datang di Taman Eden, setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi. Kekudusan Tuhan tidak bisa diperhadapkan dengan dosa-dosa kita. Jadi ibadah harus dilakukan dengan kekudusan. Saudara tidak bisa untuk datang memberikan persembahan yang banyak, tetapi persembahan itu dari hal-hal yang jahat. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mempersembahkan tubuh saudara, sementara tubuh ini saudara pergunakan untuk hal-hal yang jahat. Jadi ibadah harus berjalan, jangan dengan asal, tetapi ibadah harus benar-benar dilakukan dalam ketulusan. Kalau tidak, kita berhadapan dengan penghukuman Allah. Kita harus rubah pola pikir kita. Bahwa saya mau beribadah bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepuasan saya, tetapi saya melakukannya untuk hormat dan kepuasan Tuhan. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan dalam hal yang benar. Dalam ibadah ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus rubah cara hidup kita, pola pikir kita. Karena ibadah adalah sebuah persembahan hidup. Saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Yesus memberikan yang terbaik pada Bapanya. Seperti Abraham memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, mari kita koreksi lagi. Kita sudah lama beribadah, mungkin kita belum memahaminya. Sekarang kita paham bahwa ketika saya mau beribadah, saya harus datang dalam ibadah yang tulus, ikhlas, kudus. Lalu saya mau taat kepada firman-Nya, sehingga peribadahan saya berkenan pada Tuhan. Ibadah ada yang dilakukan di dalam ruangan gereja, tetapi ibadah aktual juga kita lakukan dalam perjumpaan-perjumpaan kita di tengah masyarakat. Kita beraktivitas, itu juga sebuah ibadah sebagai bentuk persembahan kita bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan, dan persembahan kita adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita menyanyi dari Kitab Bakti 104 ayat 1 dan 2. Janji Tuhan selalu digenapi. Laksanakan
Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam kesesakan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami mau mengabdi kepadamu, dan biarlah semua peribadahan kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kami sebagai ibu-ibu yang beribadah dari rumah, tetapi kami melakukannya dengan tekun, dengan kudus, dan kami bersedia taat kepada firman-Mu, sehingga peribadahan kami adalah peribadahan yang pantas dan layak di hadapan hadirat-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami terus memohon Engkau memberikan kekuatan untuk para pemimpin kami, kesehatan yang prima, sehingga mereka terus melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Engkau ampuni semua manusia di muka bumi ini, sehingga oleh perkenanan Tuhan kami juga boleh masuk dalam pengampunan-Mu, dan kami juga menikmati kesembuhan, dan pandemi COVID-19 ini boleh terhalau atas kami. Kami juga mau berdoa memohon Engkau menjamah mereka yang berada di ruangan-ruangan isolasi, yang berada di Wisma Atlet, di rumah sakit, di hotel. Engkau jamah. Kami percaya dengan semua banyaknya jumlah yang sembuh, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga mengasihi mereka yang terpapar virus corona. Mereka yang terkena virus corona dengan penyakit-penyakit bawaan, Tuhan juga jamah. Kami percaya mujizat-Mu sungguh ada, dan mujizat-Mu masih berlangsung sampai sekarang. Para medis, para dokter, petugas-petugas yang mensosialisasi virus corona, Tuhan juga selamatkan mereka, sehingga mereka juga bersuka cita oleh penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi semua orang yang mengabdi pada Tuhan. Saat ini kami juga bawa Jemaat GPIB Rene, khususnya ibu-ibu. Engkau tahu kami adalah ibu-ibu yang cepat panik. Kami juga kadang begitu sangat khawatir dan cemas. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan menjaga suami, orang tua, anak-anak yang di luar rumah. Tuhan lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka senantiasa sehat. Anak-anak kami yang belajar dari rumah Tuhan juga berkati, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk orang tua lanjut usia. Kasihanilah mereka juga, sehingga di tengah-tengah ketakberdayaan mereka, jamahan Tuhan berlaku atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati pengurus Pelkat PKP. Engkau juga mau tolong bila kerjasama yang baik di antaranya, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga bawa harapan, kerinduan kami untuk permasalahan keluarga, ekonomi, kiranya Tuhan juga pulihkan, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan melawat kami, memberikan kami dewasa untuk memaknai hidup ini, dan kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Biarlah kami memperbaiki sikap beribadah kami, sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan memampukan kami hidup dalam ketaatan, hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di sore yang indah ini kami juga berdoa untuk pemandu lagu, operator LCD, sound system, dan juga organis, tim Inforkom, GPB Rene, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan baik, memuji Tuhan dengan benar, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini. Kami dapat beribadah kepada-Mu. Biarlah kami kembali dikuatkan, kami kembali menjadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang menghargai ibadah, ibu-ibu yang mau berjumpa dengan Tuhan dalam sukacita, sehingga kehidupan peribadahan ini layak dan berkenan kepada Tuhan. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Ibu-ibu, kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di sore hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sore hari ini juga kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri.
Terimalah amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 342 bait 1 dan 2, keluar dari kaum. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah yang berasal dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.